Pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau memelihara dalam hidup kami. Hingga pada saat ini karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Bapa di sorga, pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan. Engkau urapi kami semua pada pagi hari ini. Karena kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu memberikan pelajaran yang baik buat setiap kami. Menuntun dalam kehidupan kami. Supaya kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh ada kembali bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa Tuhan hari-hari ini bekerja melakukan segala perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pagi hari ini sekali lagi saya menyapa buat Bapak Ibu, selamat datang kembali yang sudah libur selama 2 minggu. Ya, ada yang masih dalam libur, nggak apa-apa, kita berdoa buat mereka. Dan pada saat ini dan kita yang ada pada pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur kita ada pada pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Ya, tanpa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan tema khotbah pada pagi hari ini pikul salib Bapak Ibu. Sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita, Dia menebus dosa kita, sehubung dengan kematian Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita akan melihat kenaikan Kristus di sorga. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya, Tuhan sangat memelihara dan mencintai Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini, sehingga kita boleh terpilih menjadi anak-anaknya, menjadi murid-murid Kristus di akhir zaman, supaya kita boleh diselamatkan karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Tema pada pagi hari ini pikul salib. Kalau kita melihat tema berat sekali, tapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita sebagai murid Kristus dan kita harus hidup seperti Kristus. Amin. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita akan baca Matius pasal 16 ayat 24, dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menundukkan diri dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Garis bawahnya Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Garis bawahnya dalam murid. Kita adalah seorang murid. Kita adalah pengikut Kristus. Dan dikatakan bahwa kita harus belajar kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita sama seperti Yesus hidup. Di mana Yesus hidup dan kita juga harus hidup seperti yang Yesus lakukan di dunia ini. Yesus melakukan dengan luar biasa. Dia sangat mengasihi dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini dia berpesan kepada kita murid-murid Kristus. Sekali lagi dikatakan kita adalah murid-murid Kristus. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Apa yang Yesus lakukan di dunia ini luar biasa. Dia memikul salib. Dia diberikan amanat kepadanya oleh Bapaknya. Dia diberi amanat supaya dia melakukan kehendak Bapaknya di bumi ini. Supaya saya dan saudara
Maka di ayat yang Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 6 berkata demikian. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Seorang murid harus wajib hidup seperti Yesus hidup. Yesus diberikan tugas di bumi ini selama berapa Bapak Ibu? 33 tahun. Dia hidup di bumi. Dia menjalankan tugasnya, yaitu untuk penyelamatan bagi kita umatnya. Yang pada tanggal 18 nanti kita akan melihat Yesus naik ke surga. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dia berdoa buat saudara dan saya. Dan dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, dia siapkan tempat bagi kita. Amin. Itu kerinduan kita sebagai orang percaya. Iman kita sebagai orang percaya. Tidak gampang memikul salib. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus memikul salib menuju bukit Golgota, tempat di mana Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk manusia atas dosa. Salib bukan lagi sebagai lambang penghukuman, namun salib merupakan lambang karya nyata ketika Yesus di dunia. Dan bahkan salib merupakan puncak dari tugas Yesus. Yesus harus menanggung penderitaan karena kebenaran. Itulah yang disebut pikul salib. Dia tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dia tidak bersalah menjadi bersalah karena dosa kita. Supaya kita yang bersalah, seharusnya kita yang mati. Kita binasa oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi karena Yesus rela bagi kita, dia memikul salib buat kehidupan kita umat-umatnya. Dan saya tidak tahu apa yang saudara pikul saat ini. Karena setiap kita diberikan oleh Tuhan untuk memikul salib kita masing-masing. Apakah itu suamimu? Apakah itu istrimu, anakmu, keluargamu yang Tuhan bebankan dalam kehidupanmu supaya mereka percaya kepada Tuhan? Pada pagi hari ini kita mau melihat dan kita mau menanggung salib. Dan kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan supaya kita memikul salib kita. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin suami kita belum percaya kepada Tuhan. Itu salib yang kita pikul. Mungkin anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin keluarga besar saudara, orang tua saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Salib bagi kita. Yesus sudah menyelesaikan salibnya sampai di Golgota. Dia mati di sana. Dia sudah selesai. Dia katakan sudah selesai. Yesus sudah selesai. Tapi kita yang belum selesai. Amin. Kita belum selesai. Masih ada salib di atas pundak kita masing-masing. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Tapi dengan pertolongan Roh Kudus katakan kita sanggup untuk memikul salib. Oleh sebab itu minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan sorga. Kadang-kadang kita difitnah, kadang-kadang kita tidak merasa bersalah, tapi dituduh bersalah. Karena kebenaran kita disalahkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang yang seperti itu, itulah yang akan mendapat tempat di sorga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memperhitungkan segala apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita dan kita melihat Tuhan Yesus, dia mati di salib. Oleh sebab itu ada 3 hal yang harus kita teladani dalam diri Yesus dalam memikul salib. Yang perlu kita teladani di dalam kehidupan Yesus saat dia memikul salibnya. Oleh sebab itu kita mau berteladan dengan Yesus, tidak dengan siapapun, hanya dengan Yesus. Pada pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang keteladanan Yesus memikul salib. Yang pertama adalah Yesus rendah hati. Kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan demikian. Matius 11 ayat 29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus ingin mengatakan bahwa belajarlah kepadaku tentang memikul salib. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita ringan, katanya. Tidak melebihi kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Apa yang Tuhan berikan beban dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak melebihi. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Tuhan Yesus lemah lembut dalam kehidupannya. Kerendahan hati memperoleh penegakan utama dalam ajaran Yesus. Ia takkan hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktekkan. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Adalah beberapa contoh yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya sebagai panutan, tapi dia memberikan contoh. Yesus hanya bukan teori tentang kerendahan hati dia berikan kepada kita, tapi dia melakukan kerendahan hati itu. Contoh-contoh yang Tuhan berikan dalam dia memikul salib adalah apa, Bapak Ibu? Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Contoh Yesus dalam kerendahan hatinya. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Dia rela dalam agama apa yang seperti itu. Allahnya sendiri membasuh kaki umatnya. Tapi Yesus lakukan karena dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Amin. Kita ada pada pagi hari ini untuk melayani, bukan kita untuk dilayani. Kita melayani banyak orang, Bapak Ibu. Masih banyak orang yang harus kita layani. Oleh sebab itu Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, supaya kita boleh melayani semua orang.
yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai kehidupan Bapak, Ibu, dan saya untuk melayani orang-orang yang belum percaya. Layani. Bukan mau dilayani, tapi kita mau melayani. Di tempat ini Bapak Ibu, gereja kita sudah baru 3 bulan. Perlu pelayan-pelayan. Amin. Oleh sebab itu Bapak perlu pelayan-pelayan di tempat ini. Mari, gereja ini bukan milik saya, bukan milik Pak Baru, bukan milik Pak Budi, bukan milik pengurus. Gereja ini milik kita bersama. Kita memiliki tempat ini karena saudara semua. Karena kita bisa untuk menempati tempat ini karena dari saudara-saudara semua. Persembahan saudara, perpuluhan saudara yang kita gunakan tempat ini untuk apa? Untuk menjaring jiwa-jiwa supaya kita bersama-sama merasa memiliki tempat ini adalah milik kita bersama, bukan milik orang lain. Oleh sebab itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku roh pelayan, bukan roh yang ingin layani, tapi kita minta supaya kita hidup ingin melayani. Tempatnya ada Bapak Ibu di sini. Kita sama-sama. Saya masih ingin membentuk humas Bapak Ibu. Ini di sini banyak humas di 50 ke atas, banyak gak ya? Udah banyak kan ya? Ya angkat tangan yang 50 ke atas, jangan malu-malu. Kita udah banyak humas di sini Bapak Ibu. Ibaratkan hari sudah sore. Amen. Apa yang kita perlukan? Gak ada. Satu yang kita perlukan, kita mau dekat kepada Yesus. Amin. Hidup sama seperti dengan Yesus. Kita mau hidup bersama dengan Yesus nantinya di tempat yang Tuhan sediakan. Yesus akan naik ke surga menyediakan tempat. Kalau saudara tidak terpilih, nanti tempatnya ada. Sayang Bapak Ibu, ya sayang. Sudah Tuhan sediakan. Tadi pada pagi hari ini marilah kita belajar tentang kerendahan hati bersama Yesus. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri tanpa pernah mempersembahkan orang lain, meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu Yesus melakukan segala perkara yang luar biasa. Dia melakukan mukjizat-mukjizat yang terjadi. Dia tidak mengatakan karena aku tidak. Itulah buktinya kerendahan hati Yesus. Dia katakan karena Allah bersama aku, Bapa bersamaku. Oleh sebab itu aku mampu melakukan segala perkara. Nah, pada pagi hari ini kalau kita bersama dengan Yesus, saya percaya kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita bersama Yesus, kita sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mustahil, karena Allah bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kita lihat di sini ciri-ciri kerendahan hati menurut Alkitab. Alkitab ada mencatat ada 7 hal, yaitu tentang kerendahan hati yang menjadi pedoman bagi kita yang mengikuti Yesus. Pertama adalah takut akan Tuhan dan mengantungkan hidupnya kepadanya, kepada Allah.
Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang rendah hati, dikatakan orang yang rendah hati, dia takut akan Tuhan dan hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua dikatakan orang yang rendah hati menurut Alkitab taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Mari kita mau melakukan perintah Tuhan dan kita mau taat. Yang ketiga dikatakan ciri-ciri orang yang rendah hati menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Dia tidak sombong, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu tidak sombong. Dia taat, dia setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita yang hadir, khususnya kami yang ada baru membuka tempat ini, kita juga tidak sombong. Dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Gak gampang mengadakan membuka gereja, gak gampang. Banyak masalah yang kita hadapi. Tapi saya bersyukur, saya pribadi saya bersyukur punya tim yang luar biasa, Bapak Ibu. Tim yang luar biasa yang melihat segala kekurangan yang ada, bersama-sama kita membangun dan kita membantu. Itulah menjadi kekuatan saya secara pribadi. Oh, ternyata Tuhan yang membuka tempat ini, bukan kehendak kita. Tuhan yang membuka. Oleh sebab itu Tuhan juga yang memenuhi segala keperluan kebutuhan di tempat ini. Amin. Tuhan siapkan Bapak Ibu. Sampai bulan ini kita sudah 3 bulan, Tuhan siapkan semuanya. Amin. Oleh sebab itu tugas kita, tugas jemaat, mari kita bawa umat-umat Tuhan untuk boleh sama-sama memenuhi kursi-kursi yang ada di tempat ini. Itu membawa jiwa-jiwa. Karena satu jiwa saudara bawa kepada Tuhan, maka beribu-ribu malaikat sorga bersorak-sorai. Amin. Nama saudara akan tertulis dalam kitab kehidupannya. Dan kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saat kita dipanggil, kita akan berkata, Tuhan, saya sudah membawa jiwa-jiwa. Saya sudah membawa jiwa-jiwa, Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak takut untuk menghadapi Tuhan. Dalam tahtanya yang kudus, kita akan berkata, tugasku sudah selesai. Apabila kita dipanggil, aku sudah membawa jiwa-jiwa Tuhan. Aku sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa. Yang keempat dikatakan menghargai kelebihan orang lain. Ciri-ciri daripada kerendahan hati adalah menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima mengatakan menyadari kelemahan diri sendiri. Yang keenam mengatakan menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Nah, kalau saudara kita diberikan talenta, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita membantu orang lain dengan talenta kita. Dan kita mau bersama-sama membangun gereja di mana kita berada. Memberikan talenta, baik pelayanan apapun yang Tuhan berikan talenta dalam pelayanan saudara, lakukan untuk Tuhan. Amin. Lakukan untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati, dia rela melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketujuh dikatakan apa Bapak Ibu? Bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih.
memang dalam pelayanan ini, di tempat ini, kami mau tulus tanpa pamrih, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saudara boleh melihat pelayan yang ada di tempat ini, kami hari Sabtu sudah berkemas-kemas di sini. Ya, bukan hari Minggu aja kami, ya. Jadi hari Sabtu jam 7 kami sudah menata kursi di tempat ini dan mengadakan sound system yang ada, pasang semua, sehingga kita pada pagi hari boleh menikmati suara musik yang luar biasa, ya, musik yang ada, WL singer yang ada, semuanya kita boleh merasakan bahwa melalui alat-alat ini kita boleh memuji Tuhan dan boleh menyenangkan Tuhan. Kita bersama-sama, makanya dikatakan kita pengurus-pengurus ini adalah apa? Anggota hotel di tempat ini. Jadi sore-sore kita keluar. Jangan curiga Bapak Ibu kalau kita sore-sore keluar di tempat ini. Oh, Pak Budi sama siapa tuh? Waduh, Pak Gideon tuh keluar kok. Ini jadi kita semua keluar setelah melakukan ini, Bapak Ibu. Waduh, di hotel terus mereka ya tiap Sabtu ya. Enak bener itu. Enggak, kami melakukan ini, menata musik-musik yang ada. Dan kami berdoa di tempat ini supaya tempat ini diurapi, karena tempat ini dipakai untuk bermacam-macam, Bapak Ibu. Bermacam-macam kegiatan, bukan buat gereja aja. Bermacam-macam kegiatan. Ada yang ulang tahun, ada yang pernikahan, ada yang kita tahu dari orang sebelah, ya kan? Kita nggak tahu mereka berdoa dulu di sini, ya kita ada yang dari mana-mana. Sebelum kita masuk ke sini kita mau berdoa, maka hari Sabtu Bapak Ibu, ya kalau ada kepingin juga ke sini boleh, ya. Bapak Ibu yang kepingin hari Sabtu sore ke sini nggak apa-apa. Ada yang bawa martabak, ya kan? Luar biasa dan tempat ini. Sabtu itu kami kadang bawa martabak, ada yang bawa salad, ya masalah. Kita ngobrol, kita doa bersama-sama di tempat ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari Minggu dan kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita tetap di dalam rencana Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan apa? Yang harus kita teladani dalam diri Yesus dalam memikul salib. Yang kedua, mengampuni. Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan teladan Yesus memikul salib, Dia mau kita selalu mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni Bapak Ibu, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Maka di doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saat saudara berdoa, maka doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Amen. Kalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, apapun yang doa saudara doakan, Tuhan tidak akan mendengarnya. Oleh sebab itu penting pada pagi hari ini kita berkata kita mengampuni orang yang bersalah. Seberapapun sakit hati kita ini, yang sudah menyakiti hati kita, kita mau, biarlah kita mau mengampuni. Dan kita mau hidup untuk mengampuni orang lain. Maka firman Tuhan katakan, ampunilah mereka. Tuhan memberi contoh kepada kita. Dia sudah disalibkan, dia sudah difitnah, dia sudah diludahi, sudah dicambuk.
hancurkan tubuh raganya. Tapi Tuhan masih sanggup berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi penting Bapak Ibu pengampunan. Kita mau mengampuni setiap orang yang bersalah. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Mampukan kami untuk mengampuni. Maka firman Tuhan, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini, kita akan merasakan bersuka cita dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan yang terakhir, yang harus kita teladani dalam diri Yesus dalam memikul salib adalah Yesus konsisten dalam kebenaran. Bapak Ibu boleh baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, di mana Yesus dicobai di padang gurun. Yesus tidak terpancing dan tidak dengan rayuan-rayuan iblis, sehingga pada akhirnya Yesus menang melawan iblis dan tidak tergoda sama iblis. Selalu Yesus berkata, ada tertulis firman Tuhan. Saudara boleh baca dalam pencobaan Yesus di padang gurun, di mana Yesus dikatakan supaya membuat roti, batu menjadi roti. Dan Yesus disuruh jatuhkan dirinya. Dan Yesus disuruh untuk menyembah iblis. Kalau dia menyembah, dia akan memberikan kerajaan bumi ini. Tapi Yesus tidak tergoda. Yesus konsisten dalam kebenaran. Nah, kalau kita pada hari-hari ini, inilah hari-hari yang jahat, dikatakan firman Tuhan, kita mau konsisten dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan teladani pada pagi hari ini, kita mau meneladani Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup, dan kita sama seperti kehidupan Kristus. Oleh sebab itu kita percaya, karena kasih anugerahnya Tuhan, kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.